Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Tina. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Muatan pelajaran yang kita pelajari adalah IPS. Kompetensi dasar KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pola hidup manusia di daerah pantai atau pesisir. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam ruang dan pola hidup manusia sesuai daerah tempat tinggal. Pola hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah pantai atau pesisir. Pantai adalah dataran yang membatasi laut dengan daratan. Indonesia memiliki banyak pantai. Di antaranya ada pantai landai dan pantai terjal. Adapun manfaat pantai yaitu untuk objek wisata, tempat nelayan mencari ikan, dan tempat penambakan garam. Masyarakat yang hidup di sekitar pantai umumnya bekerja sebagai nelayan, anak-anak. Manfaat yang diperoleh manusia dari laut antara lain menghasilkan bahan pangan. Laut menyediakan bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, kerang, rumput laut, alga, dan anggur laut. Manfaat yang kedua, terdapat berbagai produk-produk laut bernilai ekonomis, seperti mutiara yang bernilai jutaan bahkan puluhan juta rupiah berasal dari kerang mutiara yang banyak terdapat di laut. Manfaat ketiga, terdapat pula batu karang yang dahulu banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan kapurnya untuk cat bangunan. Pasir laut sampai saat ini banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan membuat rumah penduduk karena dianggap mudah diperoleh dan ekonomis. Manfaat yang diperoleh manusia dari laut yang keempat adalah gelombang laut dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir yang juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Manfaat yang kelima, keindahan alam laut yang meliputi pesisir pantai maupun panorama bawah laut menawarkan potensi wisata yang bernilai tinggi dan diminati masyarakat lokal sampai internasional. Manfaat keenam, laut juga memberikan berbagai jasa lingkungan untuk manusia. Laut menjadi media penghubung antara satu wilayah daratan dengan daratan lain, sehingga permukaan laut memungkinkan untuk menjadi alur pelayaran. Keindahan alam pantai, bawah laut, dan terumbu karang memberikan pengalaman tak terlupakan untuk para wisatawan. Gelombang laut juga menawarkan pengalaman berselancar yang menyenangkan bagi para pecinta olahraga air laut. Pemanfaatan sumber daya alam laut. Yang pertama, penambangan minyak, gas, dan mineral. Pemanfaatan sumber daya alam laut berupa pertambangan migas adalah kegiatan yang menggunakan teknologi maju. Potensi sumber daya alam migas dan mineral
di laut memiliki peluang dan tantangan. Pemanfaatan sumber daya alam laut yang kedua adalah pengambilan batu karang. Seperti pada gambar di samping ini anak-anak. Bagi masyarakat pesisir, batu karang merupakan bahan bangunan yang ekonomis untuk membangun rumah, jembatan, dan sebagainya. Selain untuk bahan bangunan, kapur batu karang juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk sebagai cat pemutih pada dinding rumah dan bangunan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam laut yang ketiga adalah budidaya ikan dan lobster. Komoditas yang banyak dibudidayakan saat ini antara lain beberapa jenis kerapu, kue, lobster, dan beberapa jenis ikan hias laut. Komoditas ikan tuna juga sudah mulai dibudidayakan oleh masyarakat. Budidaya ikan di laut mengambil manfaat dari sumber daya dengan cara mengambil sumber daya berupa ikan tersebut. Dari aktivitas budidaya ikan di laut tersebut, masyarakat bisa memperoleh keuntungan secara ekonomis yang sangat besar dan mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga melalui penjualan ikan hasil budidaya. Pemanfaatan sumber daya alam laut yang keempat adalah penangkapan ikan. Penangkapan ikan merupakan aktivitas yang paling umum ditemui di pesisir dan laut. Nelayan menggunakan berbagai alat untuk menangkap ikan. Berbagai jenis ikan ditangkap oleh nelayan untuk tujuan konsumsi dan dijual. Alat-alat tangkap dioperasikan oleh nelayan dalam berbagai jenis dan ukuran. Tombak adalah alat tangkap ikan yang paling tua dan sudah digunakan sejak zaman berburu. Pancing merupakan teknologi yang sudah cukup maju, sedangkan jaring adalah teknologi yang lebih maju lagi. Pada era modern, teknologi penangkapan ikan semakin berkembang pesat, ditandai dengan munculnya berbagai modifikasi alat tangkap ikan. Semisal jaring dikembangkan menjadi pukat, pancing dikembangkan menjadi rawai, dan longline seperti alat pancing. Pemanfaatan sumber daya alam laut yang kelima adalah pengambilan mangrove. Mangrove yang banyak tumbuh di pesisir pantai merupakan sumber utama kayu bakar bagi masyarakat setempat. Sebagian besar pembudidayaan rumput laut mengambil mangrove untuk dijadikan pacang budidaya rumput laut. Mangrove juga sering diambil untuk pembuatan jembatan, tiang rumah, dan sebagainya. Selain batang pohon mangrove, buah mangrove juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan seperti jus mangrove, manisan mangrove, daun mangrove jenis tertentu juga dimanfaatkan untuk obat-obatan. Pemanfaatan sumber daya alam laut yang keenam adalah pengambilan teripang. Teripang merupakan salah satu komoditas perairan pantai yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Teripang diambil sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat atau dijual di pasar lokal sampai pasar global. Teripang dikenal mengandung berbagai nutrisi tinggi, sehingga belakangan ini dimanfaatkan juga untuk bahan kosmetik dan obat-obatan. Nah, seperti ini anak-anak gambar teripangnya. Pemanfaatan yang ketujuh adalah budidaya rumput laut. Rumput laut yang dibudidayakan
merupakan sumber pangan yang memiliki manfaat beragam, utamanya untuk dikonsumsi dalam bentuk makanan jadi. Rumput laut juga diolah menjadi bahan kosmetik dan obat-obatan. Seperti ini ya anak-anak ya, anak-anak kan suka makan rumput laut. Pemanfaatan sumber daya alam laut yang ke-8 adalah pengambilan pasir laut. Pasir laut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk digunakan dalam pembangunan rumah, jembatan, dan berbagai bangunan lainnya. Sebagian besar masyarakat mengambil pasir untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan sebagian lagi mengambil pasir untuk dijual kepada pihak yang membutuhkan pasir laut. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bu Tina tentang pola hidup masyarakat di sekitar pantai, juga manfaat dan kegunaan pantai dan laut, serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut. Terima kasih, sekian pembelajaran hari ini. Pada berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.